Ini siapa yang sering bilang kalau semua pemimpin ini sama aja? Ini baru aja kebukti nih. Calon gubernur dari nomor urut 3 ya, dari PDIP, calon wakil gubernur dari PDIP yaitu Rano, baru aja ngeluarin statement yang kontroversial nih. Dia ini bakal ngebongkar trotoar di Cikini. Aduh, kok bisa? Padahal itu udah bagus, udah rapi. Gimana sih ceritanya? Kita lihat dulu beritanya seperti apa. Jangan lupa subscribe Aksa Nation terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah subscribe. Oke, kita lansir dari akun Instagram Nick News dan Jalur 5, Nick News ID dan Jalur 5, Indonesia Choice Local Election. Rano Karno soroti trotoar Cikini bikin jalan sempit dan malah jadi parkir liar. Seperti itu ya. Calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno ini mengatakan keberadaan trotoar di wilayah Cikini, Jakarta Pusat membuat jalan menjadi sempit. Contoh soal kita ke tim Taman Ismail Marzuki, jalan kan jadi sempit, trotoar besar, ucap Rano saat diwawancari awak media di Hotel Ambraha Kamis 26 September 2024 kemarin. Rano ini menyadari trotoar sangat diperlukan untuk para pejalan kaki, namun kenyataan trotoar tersebut justru tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Trotoar yang luas banyak disalahgunakan menjadi parkir liar, tempat berkumpulnya para pedagang dan lainnya. Rano menyatakan dirinya tidak melarang orang berjualan, tetapi tidak trotoar yang fungsi sebenarnya untuk pejalan kaki. Oleh karena itu, Rano ingin mengembalikan fungsi trotoar agar benar-benar bisa dimanfaatkan oleh pejalan kaki jika terpilih pada Pilkada 2024. Kita akan mengembalikan fungsi trotoar sebagai tempat pejalan kaki gitu, ucap Rano. Salah satu caranya adalah dengan membuat ukuran trotoar menjadi lebih kecil sehingga tidak disalahgunakan. Di sisi lain, jalan juga menjadi lebih lega dan mengurangi kemacetan Cikini, kata dia. Lalu, bagaimana komentar dari warganet gitu ya? Kita lihat dulu. Itu Cikini udah bagus banget, jangan ngide dibongkar, parkir liarnya aja yang diberesin gitu ya. Mantap, berpikir ala Amerika, lebarin jalan tambah satu jalur lagi bakalan ngatasin kemacetan. Percaya, satu lajur lagi. HD udah bener, trotoar dilebarin buat nggak ngemanjain kendaraan pribadi. Antisipasi perpindahan budaya jalan kaki yang emang harus dilakuin Jakarta di masa depan. Yang bener dari banyak pelanggaran yang ya ketatin peraturan dan penegakan, padahal trotoar Cikini itu fine lebarnya. Yang diatur bukan yang menyalahgunakan trotoar ya gitu ya. Iya bener nih. Yang diatur ya emang yang menyalahgunakan trotoar, bukan trotoarnya gitu ya. Aneh pola pikirnya, bisa-bisa ini nyalain trotoar. Jakarta menjadi tidak disiplin setelah Ahok. Waduh, aneh. Tanda-tanda ada niat buat renov trotoar asal Instagramable gitu. Ya kirain si Dol pikirannya udah maju, ternyata jadul. Waduh, jangan bilang mau dibongkar. Karena setelah bangun trotoar nggak ada pengawasan serius, dilepas aja. Lihat tuh sepanjang jalan Satrio kalau sore sampai malam dikuasain motor sama PKL. Mau jalan diperlebar seluas lapangan bola, kalau transportasi umum nggak diperbaiki ditambah ya bakal macet terus. Mereka jualan parkir trotoar juga kan nyetor ke Dishub dan Pol PP ya. Aman-aman aja lah kalau ada razia juga formalitas besoknya gitu lagi gitu. Waduh. Beda visi, beda misi, beda ilmu, beda pengalaman Pak Anies dan Rano Karno. Jadinya tanya dulu ke gubernur sebelumnya, kenapa seperti itu? Sesat berpikir, bukannya PKL dan parkir liarnya yang diterapkan, malah trotoarnya diperkecil gitu. Gitulah komentar dari warganet. Ini pasti cerdas-cerdas ya soal trotoar gitu kan ya. Yang tadi ada yang komentar tentang ya tujuannya adalah kenapa trotoar diperlebar adalah untuk bikin para pengguna transportasi pribadi yang sering banget menggunakan transportasi pribadi ini karena sering kejebak macet gitu, akhirnya kayak ya udah menggunakan transportasi publik alias transportasi umum. Toh di Cikini itu juga yang dilalui itu udah banyak kok transportasi yang lewat situ gitu, kayak ada 5M gitu, Transjakarta 5M, ada 6H, terus ada Jaklingko gitu kan, Mikrotrans yang di situ gitu kan. Harusnya tuh pemerintah ini mendorong orang untuk menggunakan berjalan kaki gitu kan, dengan penyediaan fasilitas jalan kaki gitu. Nah, gue yakin juga sih, meskipun nanti misal itu sampai diperkecil, yang dagang tuh tetap ada gitu loh. Terus misalnya diperkecil nih jalannya, diperlebar, ya parkirnya pada di jalanan, nggak di trotoarnya tapi di jalanan gitu kan ya. Jadi kayak harusnya itu ya benar, tadi ada yang komentar bahwa bukan trotoarnya yang salah, tapi yang melanggar, yang harusnya ditegakkan aturannya seperti itu. Ya inilah kayak apa ya, bentuk pemikiran itu udah beda, itu ya bakal hasilnya juga beda gitu. Padahal tujuan trotoar lebar ini adalah untuk mendorong masyarakat tadi
gemar berjalan kaki. Sekarang gimana masyarakat mau gemar jalan kaki? Nanti masyarakat ngeluh, gimana gue mau jalan kaki? Trotoarnya aja kecil gitu kan. Nah sekarang kan emang sedang didorong untuk, wah ternyata jalan di trotoar itu nyaman dan lain sebagainya gitu. Positive people. Emang ya, aduh gimana ya, gue ngenes sih dengernya gitu. Nah apalagi sekarang ini kawasan Cikini ini emang udah rapi banget dengan trotoarnya seperti itu. Tadi pagi misalnya gue kesana, bunga tabebuyanya mekar dan lain sebagainya. Terus ada orang yang lagi olahraga bisa sambil foto-foto, ada orang yang bisa duduk santai di bawah bunga tabebuya dan lain sebagainya. Jadi ini bisa jadi ruang ketiga buat masyarakat gitu kan ya kan. Banyak kan warga Jakarta kan udah tinggal di lingkungan padat dan lain sebagainya, atau di flat apartemen gitu kan. Nah mereka kan butuh ruang ketiga dengan bisa bersantai sejenak di trotoar dan sebagainya. Itu kan it's okay gitu kan ya. Itu bisa buat refreshing yang murah meriah. Dan gue juga bingung nanti kalau misalnya trotoar Cikini itu diperkecil, ya berarti bakal gersang dong, karena bunga-bunga tabebuya itu bakal dicabutin lagi dong. Ini kan kayak bingung gitu. Ini kenapa sih hal yang udah baik untuk Jakarta yang lebih maju, Jakarta yang lebih ramah bagi pejalan kaki juga mendapatkan haknya misalnya, terus Jakarta yang lebih untuk mengurangi polusi, mendorong masyarakat Jakarta hidup sehat dengan berjalan kaki, kenapa harus diusik-usik gitu kan ya, kayak aduh gimana ya gitu. Bingung kan? Nah, kalau menurut Positive People gimana nih? Gue nggak nyangka aja nih pemikirannya Bang Rano Karno bisa seperti itu gitu kan. Aduh, nggak ngerti deh. Ya itu ada yang komentar juga tadi kan, kayak jalan mau dilebarin berapa kilo untuk menampung semua kendaraan di Jakarta tuh nggak sanggup. Ya Cikini bakal tetap macet kok gitu kan. Nggak mungkin dia lancar jaya gitu, kecuali di weekend pagi misalnya kayak gitu. Pasti macet terus gitu. Mau lu lebarin seluas lapangan sepak bola kayak bakal tetap macet gitu ya. Agak sayang sih dengan statementnya gitu. Kalau menurut Positive People gimana, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih sekali lagi buat yang udah subscribe.